Halo sahabat Artasindo. Kembali lagi di Artasindo TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi supaya update terus video menarik lainnya. Konflik Israel-Palestina bukan sekadar persoalan dua bangsa. Ia adalah salah satu isu paling kompleks di dunia, yang melibatkan keadilan, hak asasi manusia, geopolitik, bahkan legitimasi hukum internasional. Sejak 1948, Palestina terus memperjuangkan pengakuan sebagai negara merdeka. Dan hari ini, kita menyaksikan momentum baru, semakin banyak negara yang berdiri di pihak Palestina, dan PBB menjadi panggung utama perjuangan itu. Pertanyaannya, apakah dunia akhirnya siap mengakui Palestina sebagai negara penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa? Hingga pertengahan 2025, 142 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Itu berarti, lebih dari 3/4 negara di dunia kini mendukung Palestina. Dari Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga sebagian besar Eropa, pengakuan ini terus meluas. Angka ini bukan sekadar statistik. Ia adalah simbol solidaritas global, sebuah pernyataan bahwa hak menentukan nasib sendiri adalah hak universal yang tak bisa ditawar. Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, menyebut dukungan internasional ini sebagai modal politik dan moral untuk mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB. Menurutnya, jika lebih dari 149 negara telah mengakui, maka tidak ada alasan bagi komunitas internasional untuk terus menunda keanggotaan penuh Palestina. Bagi Palestina, pengakuan bukan sekadar diplomasi. Ia adalah pengakuan atas penderitaan, sekaligus validasi perjuangan panjang bangsa Palestina. Selama bertahun-tahun, negara-negara Eropa kerap bersikap hati-hati. Namun kini situasinya berubah. Irlandia, Norwegia, dan Spanyol telah secara resmi mengumumkan pengakuan terhadap Palestina. Today, Ireland, Norway, and Spain are announcing that we recognize the state of Palestine. Langkah Eropa ini tidak hanya penting secara simbolis, tapi juga strategis, karena Eropa adalah sekutu dekat Amerika Serikat dan Israel. Jika tren ini berlanjut, maka isolasi diplomatik terhadap Palestina bisa berakhir. Tak hanya Eropa, Kanada, salah satu sekutu paling dekat AS, telah menyatakan niat untuk mengakui Palestina pada sidang umum PBB ke-80. September 2025, Tim McCartney menegaskan bahwa pengakuan ini adalah langkah moral dan strategis untuk mendorong perdamaian. Bila Kanada benar-benar melangkah, maka narasi hanya negara Saus global yang mendukung Palestina akan runtuh. Dunia Barat kini mulai menggeser sikapnya. Selain Eropa dan Kanada, dukungan besar juga datang dari negara-negara lain, Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, Brasil, Chili, hingga sebagian besar Afrika. Bagi mereka, isu Palestina adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme modern. Solidaritas global ini terlihat jelas dalam sidang PBB, di mana mayoritas suara mendukung resolusi pro-Palestina. Tekanan moral dunia semakin kuat, dan hal ini memberi Palestina posisi tawar lebih besar di kancah internasional. Meskipun mayoritas negara dunia mendukung, jalan Palestina menuju keanggotaan penuh masih terhambat. Hambatan utamanya, hak veto Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat berulang kali menggunakan vetonya untuk menggagalkan resolusi keanggotaan penuh Palestina. Inilah paradoks besar PBB. Di satu sisi mayoritas negara mendukung, di sisi lain satu veto bisa membatalkan suara ratusan negara. Situasi ini menimbulkan perdebatan, apakah sistem veto masih relevan dengan cita-cita keadilan internasional. Pengakuan internasional membawa dampak nyata. Dengan status diakui, Palestina bisa membuka lebih banyak kedutaan, menandatangani perjanjian bilateral, hingga lebih aktif di mahkamah internasional. Antonio Guterres menegaskan,
Palestina berhak atas status penuh di PBB seperti negara lain. Bagi rakyat Palestina, ini adalah pengakuan atas eksistensi mereka, serta harapan untuk hidup damai di tanah sendiri, tanpa blokade dan tanpa ketakutan. Israel tentu menolak keras langkah pengakuan sepihak terhadap Palestina. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan, pengakuan Palestina tanpa perundingan hanya akan memperburuk konflik dan menghambat solusi dua negara. Bagi Israel, pengakuan ini dianggap melemahkan posisi mereka dalam negosiasi damai. Mereka berargumen bahwa isu utama seperti status Yerusalem, keamanan perbatasan, dan hak kembali pengungsi hanya bisa diselesaikan melalui perundingan langsung, bukan lewat resolusi PBB. Selain AS dan Israel, beberapa negara lain juga masih ragu. Jerman, misalnya, menilai pengakuan penuh saat ini berisiko melemahkan solusi damai yang dinegosiasikan. Australia juga masih berhati-hati. Alasan mereka sama, isu-isu kunci seperti status Yerusalem dan keamanan Israel harus diselesaikan dulu. Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa pengakuan Palestina bukan hanya soal moral, tetapi juga soal kepentingan politik dan keamanan internasional. Meski belum menjadi anggota penuh, Palestina sudah mendapat sejumlah hak istimewa dari PBB. Resolusi S1023 yang disahkan Majelis Umum memberikan Palestina hak untuk berpartisipasi lebih luas dalam forum internasional. Riyad Mansour menyebut resolusi itu sebagai langkah menuju keadilan. Meski belum sempurna, resolusi ini memperkuat posisi Palestina dan membuka jalan bagi langkah diplomatik berikutnya di PBB. I trust that this overwhelming vote and endorsement by all those who voted in favor of this resolution is an illustration of saying, yes, we have a plan, yes, we have a detailed roadmap for peace, and we invite the party that is still pushing. Kasus Palestina sering dibandingkan dengan perjuangan negara-negara lain yang dulu tidak diakui, tapi akhirnya diakui dunia. Contohnya Namibia yang merdeka dari Afrika Selatan, atau Timor Leste yang akhirnya diakui PBB pada 2002. Artinya, meski prosesnya panjang, pengakuan internasional bisa terwujud ketika solidaritas dunia semakin kuat. Palestina kini berada di jalur yang sama, menunggu momentum sejarahnya sendiri. Di Ramallah, Gaza, hingga kamp pengungsi di Lebanon, dukungan internasional disambut dengan perayaan. Warga Palestina menyebut pengakuan dunia sebagai harapan baru. Seorang warga Gaza berkata kepada Al Jazeera, "Kami ingin hidup damai di tanah kami sendiri." Generasi muda Palestina menilai pengakuan ini bukan hanya soal politik, tapi juga harga diri. Mereka ingin dunia melihat bahwa bangsa Palestina berhak hidup seperti bangsa lain. Perbedaan sikap internasional ini menunjukkan demokrasi global yang hidup. Publik bebas menyuarakan dukungan, media internasional menyoroti isu Palestina, sementara negara-negara berdebat di forum resmi. Bagi dunia, perdebatan ini bukan hambatan, melainkan bagian dari proses menuju konsensus. Semakin banyak suara yang terlibat, semakin kuat pula tekanan moral agar konflik Palestina-Israel mendapat solusi yang adil. Palestina mungkin belum menjadi anggota penuh PBB hari ini. Namun dengan dukungan 145 negara, langkah baru dari Eropa, hingga sinyal dari Kanada, perjalanan menuju pengakuan penuh semakin dekat. Dunia bergerak, meski tidak semua serempak. Pertanyaannya bukan lagi apakah Palestina akan diakui penuh, melainkan kapan. Dan ketika hari itu tiba, dunia akan menyaksikan salah satu babak paling penting dalam sejarah modern, lahirnya negara Palestina yang merdeka di bawah payung PBB.